di highlight ya, mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Itu baru disebut bencana. Seperti yang sebelumnya, mungkin pertemuan sebelumnya udah pernah aku sampaikan, bahwasanya eh, kalau misalnya terjadi fenomena alam yang itu tidak berdampak terhadap kehidupan manusia, maka tidak disebut sebagai bencana. Misalnya longsoran yang ada di lereng gunung, gitu. Itu nggak bisa disebut bencana kalau tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ya. Nah, bisa saja bencana ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tapi juga ada faktor non-alam, faktor manusia, dan seterusnya. Serta biasanya bisa mengakibatkan ya, tidak tidak pasti mengakibatkan enggak, tapi dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, sampai dampak psikologis, gitu. Tapi kata kunci utamanya itu mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat itu. Penyebabnya ada tiga, alam, non-alam, dan manusia. Jadi ketika teman-teman nanti mendefinisikan bencana, diminta untuk mendefinisikan bencana, empat hal itu harus masuk. Mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia. Nah, penyebabnya lah ya. Kalau terkait dengan mengakibatkan A, B, C, dan seterusnya itu, korban jiwa, kerusakan, dan seterusnya, itu lebih ke dampak kan ya. Dampak itu nanti teman-teman bisa juga menyesuaikan saja. Jadi kemudian pertanyaannya adalah faktor alam, non alam, dan manusia itu seperti apa, gitu. Nah, kalau faktor alam ya itu disebabkan oleh alam itu sendiri. Kalau non alam ya, kalau non alam itu misalnya dia itu merupakan bencana-bencana yang sifatnya itu tidak diakibatkan oleh alam, tapi bisa jadi oleh eh, apa? Oleh manusia, sorry, oleh pihak lain misalnya karena kerusakan apa? Kerusakan lingkungan dan seterusnya. Nah, bisa juga sebenarnya itu faktor non alam itu lebih ke arah penggunaan teknologi dan seterusnya itu. Nah, kemudian apa sih bedanya hazard dan disaster? Apa bedanya apa bahaya ya? Hazard itu kan didefinisikan bahaya ya, sama bencana, ancaman sama bencana. Ya. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau menurut Persib, kalau azab itu kan masih peringatan ya kan, ada sesuatu berbahaya gitu. Kalau disaster itu yang udah terjadi gitu sih. Hmm, oke. Ya, jadi hazard, bahaya atau ancaman dan seterusnya itu merupakan, exactly tadi benar, merupakan ancaman yang mengancam kehidupan penghidupan manusia, tapi itu sebelumnya sebenarnya belum terjadi gitu. Masih sifatnya itu potensial lah gitu. Dan belum tentu berdampak pada manusia gitu. Itu namanya hazard atau bahaya. Misalnya BMKG memprediksi akan ada bencana apa? Akan ada angin angin siklon, siklon mawar misalnya atau siklon apa itu yang macam-macam yang kemarin muncul itu. Itu namanya hazard atau bahaya. Tapi ketika siklon tersebut sudah terjadi, misalnya di Aceh gitu atau di Papua gitu, itu sudah menjadi disaster. Jadi disaster itu sifatnya itu sudah aktual. Aktual itu artinya sudah terjadi, sudah menimbulkan tadi korban jiwa, dampak sosial, ekonomi lingkungan dan seterusnya. Itu namanya bencana atau disaster. Nah, itulah perbedaan hazard dan disaster. Nah, bencana alam itu sifatnya ada lima hal ini. Pertama, dia disebabkan oleh alam itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua itu pasti itu mendadak. Tidak ada bencana alam itu yang kemudian apa tidak mendadak. Tapi kalau misalnya bencana sosial itu bisa saja direncanakan. Misalnya demo, keributan,
perang antar suku. Itu tidak mendadak. Tapi kalau bencana alam itu mendadak. Misalnya seperti kemarin, tiba-tiba terjadi banjir bandang. Kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau bencana alam itu biasanya sifatnya itu hanya bisa tadi diprediksi. Kemudian yang kedua itu kita hanya bisa ilmuwan itu hanya bisa memberikan peringatan, peringatan atau early warning system gitu misalnya EWS, early warning system dengan bunyi dengan macam-macam itu. Karena bencana alam sifatnya mendadak. Kemudian yang ketiga itu transien. Transien itu sementara teman-teman. Ya, jadi tidak ada bencana alam yang kemudian seumur hidup itu nggak ada. Jadi transien sifatnya. Yang keempat itu menimbulkan kerugian. Ya, ini tentu semua bencana itu pasti menimbulkan kerugian ya. Ya, kerugian harta benda, korban jiwa tadi, dampak lingkungan, dampak sosial dan seterusnya. Trauma dan berbagai hal yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah periodik. Nah, ini yang kemudian biasanya itu menjadi apa ya patokan para menjadi patokan para para ilmuwan gitu. Jadi sebenarnya alam itu punya pola, alam itu punya kebiasaan seperti halnya manusia sebenarnya. Misalnya nih, misalnya Gunung Merapi di Jogja itu punya siklus periodik. Biasanya dia itu eh, se- 5 tahunan, siklus 5 tahunannya itu dia akan mengalami aktivitas magmatik atau bahkan erupsi gitu ya. Nah, ketika sampai 5 tahun, misalnya 2006, dulu ada 2006 eh, Gunung Merapi, kemudian 2010 ya. Nah, kemudian sampai sekarang itu ya tetap ada aktivitasnya, tapi belum ada erupsi kan. Nah, itu beberapa ilmuwan memprediksi bahwasanya bisa jadi nih, sebenarnya ini nanti akan ada erupsi besar dari Merapi ini. Karena periodiknya itu hanya letupan-letupan kecil gitu loh. Nah, sementara ada juga ilmuwan yang berpendapat itu seharusnya periodiknya itu harus ada, seharusnya erupsinya itu agak kelihatan gitu. Tapi ini kok nggak kelihatan-kelihatan. Apa jangan-jangan ini Merapi sedang menyimpan energinya? Nah, kira-kira seperti itu, 5 tahunan periodik. Ada juga yang misalnya 10 tahunan, ada juga yang ya pasti ada, kalau misalnya ditelisik lebih panjang gitu ya, kalau kita punya data yang panjang 200 tahun gitu misalnya datanya. Tapi kan kita nggak mungkin ya punya 200 tahun ya. Eh, Sistem pendataan Indonesia itu cukup buruk, teman-teman. Walaupun ada tagline data membangun bangsa itu nyatanya datanya nggak bagus gitu. Kalau misalnya kita punya data 200 tahun gitu, itu kita bisa telisik pola-pola setiap gunung itu seperti apa. Misalnya yang menghasilkan bencana alam. Kemudian pola bencana apa? Pola periodik bencana tsunami misalnya. Gitu. Karena pasti itu ada periodiknya. Alam itu seperti itu. Dia punya kebiasaan. Jadi jangan main-main dengan alam. Nah, kemudian ini, kira-kira dari soal ini, apa jawabannya? Silahkan dibaca. Kejadiannya rutin. Exactly, kejadiannya rutin karena tadi gejala alam itu peristiwa alam ya. Sementara tadi transien mendadak menimbulkan korban atau harta benda. Karena di sini pertanyaan adalah kecuali. Jadi kejadiannya rutin. Kalau di yang sebelumnya kan kejadiannya periodik. Oke. Oke, nah ini ada siklus bencana atau siklus manajemen bencana sebenarnya ya. Jadi kembali ke UU 24 2007 tadi, definisi penanggulangan bencana, nama undang-undangnya kan Undang-Undang Penanggulangan Bencana UUPB. Jadi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini eh, apa merupakan serangkaian upaya. Jadi rangkaian upaya yang berawal dari penetapan kebijakan pembangunannya, kemudian pencegahan bencananya, tanggap daruratnya, rehabilitasi dan rekonstruksinya. Itu definisi penanggulangan bencana. Kalau dalam istilah lain itu namanya manajemen bencana.
Bagaimana kemudian bencana itu dapat dimanajerial dengan baik, kan begitu. Lah, apa ketika terjadi bencana itu pertama kali yang dilakukan apa? Nah, nanti ada dua bagan ya. Ada pre-disaster atau sebelum bencana, ada setelah bencana. Nah, ketika bencana terjadi, maka yang harus dilakukan adalah tanggap darurat, response to disaster. Jadi ada tiga hal ketika tanggap darurat itu. Pertama adalah pertolongan. Ini harus urut, teman-teman. Pertolongan, evakuasi logistik itu harus urut. Pertama, pertolongan. Pertolongan itu adalah menolong orang-orang yang masih hidup dan mengevakuasinya, membawanya ke apa? Ke lokasinya. Sementara evakuasi itu bisa mengevakuasi yang masih hidup maupun yang sudah wafat gitu. Nah, setelah masuk ke dalam camp-camp itu tadi atau yang sudah disediakan oleh pemerintah, maka selanjutnya adalah pemberian logistik. Pemberian logistik itu ya isinya adalah sandang, pangan, ya tentu papan juga ya. Papan itu maksudnya adalah rumah atau penginapan tadi. Sandang, pangan, papan, logistik itu. Kemudian selanjutnya itu ada post disaster. Setelah bencana itu mau diapakan sih ini gitu. Ya tentu ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu memperbaiki rumah-rumah yang ada, rumah-rumah yang rusak. Atau biasanya rehabilitasi itu yang paling utama itu adalah eh, apa infrastruktur umum dulu, listriknya dulu, kemudian air bersihnya dulu, dan seterusnya. Itu rehabilitasi. Jadi nanti rehabilitasi ada ya rehabilitasi infrastruktur, termasuk infrastruktur umum, infrastruktur rumah, masjid, toilet dan seterusnya itu rehabilitasi. Kemudian sebenarnya ada juga rehabilitasi itu ke arahannya itu ke arah rehabilitasi manusianya. Jadi bisa jadi manusianya itu mengalami trauma. Contohnya itu eh, ketika terjadi bencana gunung api Semeru yang ada di apa orang-orang di Lumajang itu ketika ini temanku yang bercerita. Karena pada saat itu aku nggak bisa ikut apa namanya nggak bisa ikut jadi eh, apa istilahnya itu. Intinya nggak bisa berpartisipasi ikut gitulah untuk penanganan bencana yang ada di Semeru itu. Temanku cerita gini, ketika terjadi bencana itu kan mereka mendengarkan suara-suara ketika mau ini mau gunung apinya itu mau meletus itu. Ada suara-suara batu itu turun gitu. Kemudian apa suara batu, suara gemuruh dan seterusnya gitu-gitu. Itu ternyata ketika misalnya masih ada orang yang selamat di dalam rumahnya, kemudian teman saya tuh mengetuk gitu, ketuk, tek, 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 assalamualaikum gitu aja. Itu dikiranya akan terjadi bencana lagi, teman-teman. Ketukan pintu saja itu bisa membuat orang itu trauma. Karena semengerikan itu sebenarnya. Nah, makanya rehabilitasi dan recovery apa namanya? Recovery ini penting, terutama untuk mental eh, korban yang terdampak bencana. Nah, itu juga terjadi sebenarnya di mana di Aceh, Sumatera dan Banjir Bandang itu banyak orang itu yang duduk linglung. Itu termasuk mental loh itu. Nah, itu dalam konteks rehabilitasi dan recovery ya. Nanti teman-teman bisa melihat banyak informasi-informasi atau apa kaitannya itu dengan bencana ini ya, apa yang ada di sosial media, berita-berita yang ada. Lihat muka-muka orang-orangnya. Kalau hati kalian tidak tersentuh, kalian tidak manusia. Karena aku ngelihat orang-orang yang linglung, kehilangan hartanya, kehilangan macam-macamnya, dia ndak punya apa bahasanya itu, nggak punya rumah tempat tinggal yang sudah diusahakan bertahun-tahun itu hilang. Itu sakitnya itu seperti apa? Dan itu kadang masih banyak orang yang ngontenin gitu. Orang-orang yang kayak gitu kan kasihan sebenarnya.
Bayangin teman-teman udah kerja 10 tahun, 20 tahun, rumahnya udah bagus, kemudian hilang dalam satu malam karena adanya bencana. Pasti itu bingung mau ngapain. Gitu. Nah, tetapi sebenarnya kenapa kemudian bencana di kita itu seringkali apa namanya seringkali menghasilkan eh, korban jiwa yang cukup banyak itu karena kita itu kurang memitigasi atau mencegah atau mengantisipasi eh, dampak-dampak dari adanya bencana. Jadi mitigasi itu kan artinya adalah antisipasi tuh. Antisipasi untuk menghindari bencana. Jadi bencana itu kan sifatnya dia itu sebenarnya nggak bisa dipindah bencana itu, terutama bencana alam. Yang bisa kita atur adalah orangnya, manusianya. Jadi caranya salah satunya yang pertama adalah menata ruang, mengatur tata ruangnya. Jadi misalnya di gunung gitu, dibuat aja zonasi zonasi. Ada kawasan rawan bencana satu, dua, tiga. Kalau satu itu kan di bawah, tiga itu kan kawasan rawan bencana yang sudah mendekati apa namanya kawahnya kan gitu. Jadi secara tata ruang itu harus diatur. Yang boleh ditempati oleh permukiman itu hanya KRB satu maksimal itu. Jadi lereng-lereng di bagian bawah itu boleh. Tapi kalau sudah ke atas itu harus eh, dibiarkan saja. Misalnya seperti, tapi kan banyak kemudian yang tetap atas itu tetap dimanfaatkan KRB 2 itu misalnya untuk pariwisata, untuk beberapa itu untuk cottage dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, maka yang kedua adalah kode bangunannya gitu. Jadi bangunannya itu dibuat kode. Artinya itu gini, kan ada bangunan kode satu misalnya. Kode satu itu dia tipikalnya bangunannya itu yang tahan gempa. Kode dua dia eh, tipe bangunannya itu yang dapat menghalau dan menahan lahar atau awan panas dan seterusnya. Seperti itu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Karena masyarakat di sini sebagai objek dan subjek pembangunan nih di sini. Jadi masyarakat itu harus dicerdaskan. Ketika terjadi bencana, apa sih yang harus dilakukan? Oh, kita harus sudah mempersiapkan semua itu dalam satu satu kit gitu, satu tas gitu. Jadi ketika bencana, tinggal bawa tas itu kemudian keluar gitu. Tapi yang terjadi di Indonesia ini belum tersosialisasikan dengan baik gitu loh. Contoh yang tadi di bencana Semeru tadi. Temanku juga cerita ketika dia mau menyelamatkan eh, ketika apa tanggap darurat itu, mau menolong orang yang masih masih apa masih sehat itu, mau mau diajak turun gitu ya, masih masih bisa lari, masih bisa inilah, mau diajak turun gitu. Orangnya itu ngeyel. Udah Pak, ayo kita turun. Nah, dia ngeyel untuk kembali. Enggak, Mas. Saya mau kembali dulu. Sapi saya 10 di sana harus harus turun gitu. Udah mati tuh mah. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi. Sebelumnya beberapa belum meninggal. Masih ada dua, tiga sapi belum meninggal katanya. Dia kembali. Akhirnya dia menjadi korban juga. Nah, itulah masyarakat kita. Yang terjadi seperti itu, teman-teman. Masyarakat kita itu. Nah, itu harus jelas pendidikan kepada masyarakat, pelatihannya seperti apa. Termasuk kepada anak-anak. Seharusnya manajemen bencana itu juga masuk dalam kurikulum SD SMP. Menurut saya seharusnya. Karena ini sudah dilatih di Jepang. Makanya ketika bencana dengan karakteristik bencana yang sama, korban jiwa di Indonesia itu lebih banyak daripada di Jepang. Karena tadi manusianya tidak dicerdaskan, tidak dipintarkan. Bahkan di kurikulum aja itu kita nggak ada. Padahal kita sudah mendaulat bahwa bahwa kita itu negara Ring of Fire. Kita masuk ke bencananya itu banyak karena ada gempa, pertemuan lempeng, ada gunung api, kemudian bencana laut juga banyak karena kita notabene negara arsipelago gitu, negara kepulauan, negara maritim. Tapi para politisi kita ini, para pengambil kebijakan kita ini nggak sadar itu gitu loh. Bahwasanya geografi itu penting gitu.
Gak sadar itu. Bahkan itu apa? Aku yang paling sebel itu adanya kurikulum merdeka itu dulu sih. Karena itu membuat orang anak itu bodoh banget gitu loh. Dulu aku sempat pernah ngajar ya anak SMP juga. Perkalian itu nggak bisa. Kan ngeselin ya. Ya aku tahu geografi itu nggak yang eksakta banget. Tapi masa sih gitu? Perkalian SMP nggak bisa gitu. Pindah ruas gitu nggak bisa. Wah, aku langsung aku analisis. Ini pasti ini sebabnya ini bukan hanya dari anaknya, tapi ini dari sistem ini. Setelah aku renungi dan aku diskusikan dengan teman-teman, kita baru sadar. Ini gara-gara adanya kurikulum merdeka. Aku nggak tahu sekarang masih kurikulum merdeka atau enggak ya dalam teman-teman itu belajar. Nah, kemudian yang setelah mitigasi, nah ini ada antisipasi juga. Pre-disaster itu ada antisipasi bencananya juga. Jadi dia ada observasi gejala awal gitu ya. Observasi gejala awal tuh ya yang apa namanya BMKG memperingati ya kan ada ini ya kan ada itu dan seterusnya. Itu antisipasi bencana. Terutama masuk dalam observasi gejala awal. Tapi seringkali politisi kita itu nggak suka diingatkan. Politisi kita atau pengambil kebijakan kita itu ketika ada yang mengingatkan seperti itu malah dianggap mengancam keamanan negara. Loh, gimana tuh? Orang mengingatkan bahwasanya akan ada bencana kok dianggap menakut-nakuti masyarakat, membuat kegaduhan dan seterusnya. Itu keliru. Jadi banyak sebenarnya pengambil kebijakan di Indonesia itu tidak percaya dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Nggak habis pikir. Jadi percayanya itu adalah dengan deal-dealan politik saja. Bahwasanya, oh ini saya sudah didukung ini, saya sudah didukung ini. Gitu doang. Oke, nanti ini misalnya perihal IKN gitu. Nanti ini kita akan bangun ini gitu. Beberapa hal yang disampaikan ilmuwan itu nggak dipercayai lah. Yang terjadi sama ya seperti sekarang ini, nggak selesai-selesai kan. Sudah ada itu analisisnya. Misalnya seperti itu, contohnya ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu artinya masyarakat itu sudah diajari ketika akan terjadi bencana itu apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau misalnya pemerintah itu sudah memberikan arahan sekarang itu siap siaga satu atau sudah masuk waspada, itu udah turun. Nggak usah ngeyel gitu loh. Misalnya kayak gitu. Itu namanya siap siaga. Dan yang ketiga adalah rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu adalah rencana yang ketika rencana utama itu nggak berhasil, rencana kontingensi itu alternatif loh. Jadi rencana utama nggak berhasil, rencana selanjutnya kita mau ngapain nih gitu. Apa nih? Jadi sudah harus ada rencana kontingensi. Tapi yang sering kali terjadi itu yang ketiga ini dilupakan nih. Terlalu fokus rencana utama gitu. Nah, itu adalah manajemen atau manajemen bencana lah. Siklus manajemen bencana atau bisa juga disebut sebagai penanggulangan bencana kalau dalam Undang-Undang 24 2007. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara terkait dengan apa bencana ini ya, terkait dengan bencana, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya ancaman, resiko, kapasitas, dan kerentanan. Nah, jadi kalau kita berbicara eh, mengenai keempat hal ini, sebenarnya keempat hal ini tuh membentuk sebuah anotasi matematika. Ya. Jadi, bentar, ini ada bisa aku narrator lagi ya. Jadi, kalau kita berbicara resiko bencana, ya, maka kita akan berbicara yang namanya hazard ya, kemudian ada vulnerability dan ada capacity. Nah,
Resiko itu adalah kemungkinan terjadinya bencana. Itu namanya resiko. Kemungkinan terjadinya bencana itu seperti apa? Nah, resiko ini disusun atas tiga hal. Hazard atau ancaman, kemudian vulnerability atau kerentanan, dan kapasitas. Apa ini ancaman nih? Ancaman ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rashid, bahwasanya ancaman atau hazard atau bahaya itu merupakan eh, apa potensi bencana itu terjadi. Potensi bencana itu terjadi, tapi dia belum terjadi atau belum berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan manusia gitu. Nah, kemudian sementara itu kerentanan itu adalah hal-hal atau segala hal yang membuat masyarakat atau manusia itu menjadi lemah dalam menghadapi bencana. Itu namanya kerentanan. Sementara kapasitas itu adalah kemampuan manusia dalam menghadapi bencana, menangani bencana, dan menanggulangi bencana. Ya. Oke, sehingga terciptalah anotasi ini gimana sih? R sama dengan H hazard kali vulnerability dibagi dengan capacity. Dari sini kan teman-teman bisa melogika dari sini ya, dari anotasi ini. Oh, kalau kita mau menurunkan resiko terjadinya bencana, maka yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas manusianya, kan gitu. Ditingkatkan nih kapasitas manusianya. Nah, kalau ingin menurunkan resiko bencana, cara yang kedua adalah menurunkan kerentanannya. Karena kerentanan dan ini kan sama-sama kerentanan dan kapasitas kan sama-sama objeknya itu adalah manusianya. Tapi sebenarnya kerentanan itu juga kaitannya dengan selain manusia itu dengan bangunan, dengan tata ruang dan seterusnya juga ya. Nah, tetapi kalau kita mau menurunkan bencana, sorry, menurunkan potensi hazard, bisa nggak? Nggak bisa. Sulit kalau itu bencana alam. Tapi kalau misalnya bencana eh, apa namanya, bencana yang sosial, bencana teknologi itu bisa. Gitu. Tapi kalau bencana alam nggak bisa gitu. Nah, jadi cara yang paling efektif sebenarnya adalah di vulnerability dan kapasitinya. Vulnerability-nya diturunkan, kapasitinya dinaikkan. Kan gitu. Ya nggak? Misalnya Bisa gini, kasih contoh nggak? gimana? Kasih contoh. Nah, contohnya gini. Contohnya kalau kita pakai anotasi matematika ya. Kita pakai logika saja. Misalnya ini, duh, kok jadinya kayak gini sih? R sama dengan, ini pakai logika matematika, tapi sebenarnya penghitungannya itu nanti ada sendirilah gitu. Eh 2 misalnya dikalikan dengan 5. Kerentanannya dia masuk ke 5 gitu misalnya. Dibagi, ternyata kapasitasnya orangnya itu hanya 2. 2 kali 5 bagi 2 berapa? 5 toh? Tapi coba kalau misalnya eh, apa namanya, kapasitasnya kita naikkan, vulnerability-nya kita turunkan. 2 kali vulnerability-nya 2 per 5 misalnya. 4/5 berapa? Ayo berapa? 0,8. Ya, 0,8. Dari sini kan udah kelihatan toh. Itu kalau secara hitungan matematika. Tapi secara logikanya gini. Misalnya eh, akan terjadi bencana, sorry. Jadi masyarakat itu membuat rumah di sempadan pantai. Padahal itu sudah dilarang oleh pemerintah misalnya.
Walaupun sebenarnya rumah itu juga kepemilikan pribadi, karena itu sudah turun-temurun nenek moyangnya itu di sana. Itu. Nah, berarti kan ini kapas apa namanya manusianya ini rentan nih, rentannya tinggi tuh tadi, karena dia kan di sempadan. Sementara secara bahayanya sebenarnya itu juga bahaya gitu. Kan kalau kita berbicara sungai, sungai itu kan ada aturannya tuh teman-teman. Jadi 15 meter dari sungai itu nggak boleh ditempati permukiman, nggak boleh digunakan apa-apa, nggak boleh untuk aktivitas manusia. Tapi yang di Jakarta kan banyak yang terjadi. Kemudian ketika banjir menyalahkan pemerintah. Loh gimana? Wong kamu itu nggak mau dijauhkan dari bencananya kok gitu. Jadi usaha untuk memindahkan ke Rusunawa ke ini itu sebenarnya untuk menjauhkan dari bencana. Apa bisa manusia memindahkan bencana? Nggak bisa. Sungai itu akan tetap di situ. Kecuali misalnya di, dibangun sungainya, diluruskan di apa. Tapi kan tetap aja itu. Sungainya nggak bisa dipindah misalnya. Yang awalnya Sungai Ciliwung itu di situ kemudian dipindah ke Jawa Timur gitu kan nggak bisa. Nah, itulah hazard. Makanya hazard ini sebenarnya sulit untuk diintervensi. Yang paling gampang diintervensi adalah vulnerability sama capacity. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau dipindahkan, maka ya mereka harus ditingkatkan kapasitasnya. Ditingkatkan kapasitasnya dengan apa? Ketika akan terjadi bencana, maka mereka sudah harus tahu tuh apa saja yang harus dilakukan. Misalnya membawa apa namanya, membawa tas yang sudah berisi, yang sudah semuanya itu lengkap. Kemudian ketika banjir itu mulai datang itu mereka harus mau ngapain? Misalnya ke rumah keluarga yang lain yang di luar kota atau di mana gitu. Silahkan kalau misalnya mau tetap di sana tuh silahkan. Tapi kamu harus pinter gitu. Kapasitasmu harus dinaikkan nih gitu. Karena kamu mau diturunkan vulnerability-nya tuh kamu nggak mau. Kamu mau dipindahkan tuh kamu nggak mau. Kira-kira seperti itu. Jelas nggak kira-kira? Ada gambaran nggak? Ada. Begitupun dengan bencana-bencana yang lain gitu loh. Itu kan tadi aku banjir ya. Misalnya sama juga sama halnya dengan bencana eh, apa namanya bencana gunung api dan seterusnya. Kan banyak juga itu yang nggak mau eh, dijauhkan dari yang namanya bencana. Nggak mau tuh. Banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ancaman atau bencana atau hasil tadi itu punya berbagai macam eh, apa penyebab. Misalnya kalau gempa bumi dan tsunami itu disebabkan pergeseran gerak bumi. Kalau gunung api itu ada apa gempa vulkanik yang bencana yang apa yang ditimbulkan gempa vulkanik, ada semburan awan panas, ada hujan abu, ada erupsi, dan seterusnya. Kemudian perubahan iklim regional atau musim itu juga ada angin topan, angin siklon, siklon eh, macam-macam itu. Kemudian ada kalau misalnya kita di Eropa itu biasanya ada gelombang panas dan seterusnya. Kalau kemarau berkepanjangan ya biasanya bencana yang diakibatkan itu kebakaran hutan, kemudian kekeringan gitu. Kalau yang kebakaran hutan ini yang paling sering terjadi ketika kemarau berkepanjangan dan bahkan itu bisa jadi tanpa ulah manusia, itu adalah kebakaran hutan yang mana wilayahnya itu biasanya dia memiliki gambut. Karena gambutnya terlalu kering, penyiraman matahari berlebih sehingga di situ timbul percikan api. Daun-daun di situ kan banyak yang kering. Menyala itu hotspot itu kemudian menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Kebakaran hutan ini kenapa kemudian menjadi bahaya atau menjadi bencana yang awalnya dari bahaya menjadi bencana. Kalau kebakaran hutannya tidak berdampak ke manusia mah nggak masalah. Tapi masalahnya adalah kebakaran hutan itu melahap banyak, bisa jadi melahap kemudian ke arah lahan pertanian masyarakat itu sudah menjadi bencana kan. Kemudian yang kedua juga asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan ini dapat mempengaruhi visibilitas dari apa dari pesawat gitu. Makanya kalau terjadi gempa
bencana kebakaran, terutama di daerah-daerah Sumatera, Riau dan sekitarnya, kemudian eh, Kalimantan, yang di yang pasti siapa si Singapura sama Malaysia itu pasti komplain gitu loh. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan bencana non alam dan manusia, jadi kemudian ada yang namanya eh, penebangan hutan secara liar atau pembalakan, illegal logging, kemudian area penyangga untuk air itu dirusak. Itu sebenarnya yang terjadi juga di apa namanya di Sumatera, banjir bandang itu ya karena daerah resapan airnya itu dirusak sehingga air itu nggak bisa masuk ke tanah, langsung menjadi run off itu. Kemudian polusi lingkungan, nah itu juga terkadang akibat ulah manusia. Kemudian yang kedua itu kalau terkait dengan teknologi, ada kebakaran kilang minyak, reaktor nuklir, gas industri, dan seterusnya. Kalau sosial antar manusia itu ada konflik sosial, ada perang, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara karakter ancaman, teman-teman, karakter ancaman bencana itu, ya, jadi kalau kita berbicara karakter ancaman bencana, dia itu punya penyebab atau pemicu terjadinya bencana. Itu disebut sebagai sumber, sumber bencana. Ini sumber sumber ancaman ya, sorry, sumber ancaman. Nah, yang kedua itu kekuatan. Kalau kekuatan itu dinilai dari faktor yang menentukan kekuatan ancaman itu apa saja, itu kekuatan. Kalau yang ketiga itu kecepatan datang dan perginya suatu bencana itu namanya kecepatan. Karena misalnya kalau ini kan sebenarnya banjir bandang ini sekali, dua kali gitu kan. Yang lama itu adalah ketika tsunami. Tsunami Aceh itu dia kan beberapa kali tuh. Pasca tsunami, kemudian ada tsunami susulan, ada tsunami kecil dan seterusnya. Itu kecepatannya. Dia lama kalau kalau ini. Kalau banjir bandang kan cepet. Nah, nah kalau yang kedua itu adalah frekuensinya, polanya, pola perulangannya, frekuensinya. Kalau kalau apa namanya tsunami itu contohnya itu dia lebih banyak frekuensinya. Sementara banjir bandang itu ya sekali gitu. Nah, kemudian ada durasi lama waktu kejadian. Kemudian yang keenam itu terkait dengan luasan daerah terdampaknya itu. Nah, misalnya kalau banjir bandang itu kan luasan daerah terdampaknya itu luas banget tuh. Meliputi beberapa kecamatan di beberapa kabupaten dan provinsi gitu. Ada Sumatera Utara, Aceh gitu kan, sama Sumatera Barat. Tapi, nah, tapi kan eh, sampai saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional misalnya. Padahal dampaknya sudah sedemikian rupa. Sementara Aceh dulu itu satu kabupaten gitu, atau satu provinsi, itu ditetapkan bencana nasional. Lumpur Lapindo yang di Porong Sidoarjo itu beberapa desa saja itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Tapi kenapa enggak gitu? Ya sekali lagi karena yang terjadi adalah yang didengarkan itu bukan ilmuwan, yang didengarkan itu kolega-kolega bisnisnya, yang didengarkan itu kolega-kolega politiknya, gitu-gitu. Seharusnya sudah bencana nasional dengan luasan yang lebih luas daripada Lapindo dan ini. Tapi nggak ditetapkan sampai sekarang. Sehingga yang terjadi ya penanganan bencana atau penanggulangan bencana itu nggak selesai-selesai gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, yang terakhir itu kaitannya dengan kedudukan unsur berisiko terhadap sumber ancaman. Itu posisi namanya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat, ini indeks rawan bencana di Indonesia itu rawan banget Indonesia itu. Jadi indeks rawan bencana ini itu meliputi rawan bencana gunung api, bencana banjir. Jadi semua multi bencana lah gitu. Ceritanya gitu. Tapi uniknya di kurikulum kita tidak ada kurikulum terkait dengan bencana ini.
sekolah-sekolah kan nggak ada tuh yang namanya simulasi bencana. Nggak tahu kalau sekolah kalian ya, sekolah kalian kan elit, maksudnya sekolah bagus lah. Tapi kalau sekolah misalnya yang di negeri-negeri itu emang ada? Nggak ada. Gitu. Indeks rawan bencana. Padahal bencananya sudah sedemikian rupa. Oke. Nah, eh coba teman-teman. Oke, sebelum masuk ke soal ini ada pertanyaan nggak? Tapi jangan tanya soal ini ya. Belum ada. Belum ada nih. Oke. Kalau belum ada, silahkan ini dikerjakan. Ya, waktunya mungkin 10 menit cukup nggak? Insya Allah. 10 menit lah ya. Kita kerjakan. Teman-teman silahkan kerjakan sampai 13.57. Close book ya. Close book, close semua lah. Nggak pakai internet juga. Oke, kira-kira seperti itu. Harus berapa ini? Kenapa? Berapa kalimat? Mengapa? Saya bentar. 2 paragraf cukup.
Waduh, nggak muncul ini. Sebentar ya. Tadi ini kalau ini kan kapasitas sama kerentanan. Kalau kapasitas itu kekuatan potensi yang dimiliki oleh perorangan atau kemampuan seseorang itu dalam menanggapi, menanggulangi dan menghadapi bencana. Nah, kalau kerentanan itu tuh intinya adalah keadaan atau segala hal yang berpengaruh buruk terhadap upaya penanggulangan bencana. Intinya seperti itu. Ya.
Kapasitas sama kerentanan. Ini dua dua mata pisau yang berbeda ini. Kalau kapasitas itu lebih ke positifnya, poin plusnya, kerentanan itu lebih ke arah negatifnya. Nah, kalau kita berbicara faktor kapasitas dan kerentanan itu ada empat hal ini. Secara umum itu ada kaitannya dengan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau fisik itu kaitannya ya dengan bangunan, struktur bangunannya, baik rumahnya, jalannya, kemudian terhadap ancaman bencana itu seperti apa gitu. Eh, Misalnya kalau misalnya bangunannya itu semakin kuat, maka kapasitasnya kan semakin tinggi, tapi kerentanannya semakin rendah gitu. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kapasitas dan kerentanan itu dua mata pisau yang berbeda gitu. Nah, dalam konteks sosial itu arahnya itu adalah jenis kondisi demografinya, misalnya jenis kelamin. Ini sorry ya, ini nggak feminis atau apa. Tetapi kalau misalnya jenis kelaminnya cowok sama cewek itu dalam menghadapi bencana itu juga beda. Walaupun mungkin ada cewek yang tangguh kan begitu kan. Pasti itu eh, ketika misalnya menyelamatkan diri masing-masing, seringkali yang lebih eh, cepat itu adalah yang cowok gitu. Nah, kemudian dalam konteks usia, tentu usia yang misalnya usia-usia produktif ya, atau usia-usia remaja dewasa, itu akan lebih kapasitasnya lebih tinggi dalam menghadapi bencana daripada bayi lansia gitu. Jadi itu juga mempengaruhi. Kemudian dalam konteks kesehatan juga, orang yang sehat dibandingkan dengan orang yang mungkin lumpuh misalnya, tentu itu juga mempengaruhi kapasitas dan kerentanan eh, individu tersebut dalam menghadapi bencana kan begitu. Nah, kemudian eh, terkait dengan gizi juga seperti itu sama ya. Kemudian perilaku masyarakat, nah, ini yang aku sampaikan tadi. Entah itu cowok, cewek, usianya berapapun, tapi kalau memang dia perilakunya itu nggak nggak responsif terhadap bencana, seperti yang aku bandingkan antara Indonesia dengan Jepang tadi, maka kerentanannya juga akan tinggi, kapasitasnya rendah. Sebaliknya, entah itu cowok, cewek, usianya tua sampai anak-anak, kalau memang dia itu paham dalam menanggulangi bencana, maka kapasitasnya juga akan naik, teman-teman, gitu. Kemudian yang ketiga itu kaitannya dengan ekonomi, kemampuan finansial dalam menghadapi bencana. Ada masyarakat yang secara ekonomi memang punya beberapa rumah gitu misalnya. Dia ketika bencana di situ terjadi, dia tinggal pindah ke rumah yang satunya di daerah lain atau di kabupaten lain gitu. Ada juga misalnya karena dia ekonominya bagus, finansialnya bagus, setelah dia terdampak bencana itu, kemudian dia bisa membangun langsung rumah baru di daerah lain, misalnya seperti itu juga. Nah, ini tentu kemampuan finansial ini juga mempengaruhi kapasitas dan kerentanan. Kemudian yang terakhir itu kaitannya dengan lingkungan. Jadi ketersediaan atau kelangkaan sumber daya. Nah, kalau misalnya memang di situ itu airnya itu melimpah, maka dalam konteks bencana itu terkadang air tidak menjadi masalah. Kalau memang sumber daya air di sana itu banyak. Tapi kalau enggak, nah itu sulit. Maka bisa jadi nanti yang korban jiwa yang ditimbulkan itu tidak merupakan dampak langsung dari bencana tersebut, tetapi bisa jadi karena kelaparan, karena ya dampak-dampak lanjutan lah, bukan dampak langsung dari bencananya. Nah, serta kerusakan wilayah, kerusakan lingkungan. Nah, ini tadi yang aku ceritakan ya, mitigasi bencana untuk mengurangi bencana. Jadi mitigasi itu adalah upaya mengurangi resiko bencana. Nah, ya kan, resiko itu bisa diturunkan ketika apa? Ketika vulnerability itu diturunkan dan kapasitas dinaikkan. Karena variable hazard tadi tidak mudah untuk diintervensi kan begitu. Nah, ini coba ini dikerjakan lagi teman-teman. Waktunya 5 menit cukup lah ya. Nanti kalian bagi aja itu siapa yang mengerjakan apa dan seterusnya. Kalau bisa ditulis tangan, dikirim ke grup gitu.
Jadi satu. Kalian satu satu lokasi nggak, teman-teman? Halo, halo? Satu lokasi kan? Nah, silakan dikerjakan sampai pukul 14